ada tiga suara di mana Allah mencintainya. Suara-suara apa itu? Terakhir yang ingin saya sampaikan, Allah sangat mencintai suaranya orang-orang yang beribadah di waktu-waktu sahur. Waktu sahur itu sebelum waktu subuh, itu mustajab. Bahkan dulu ada seorang yang datang kepada Nabi mengadukan, "Ya Rasulullah, saya terbelit hutang yang sangat banyak. Hutang saya sangat banyak, saya mumet ya Rasulullah, saya pusing ya Rasulullah." Nabi memberikan amalan untuk membaca namanya tasbihnya malaikat. Ini kita baca setelah sholat fajar sebelum subuh. Kalau saat itu kita tidak sedang ngorok, biasanya kalau sedang punya masalah itu apapun dilakukan, betul nggak? Oh, betul. Apapun dilakukan, baca istiqomah, masya Allah. Nah, dibaca. Apa tasbihnya malaikat? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Mari semua, subhanallah subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Mari, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca berapa Pak? 100 kali. Alhamdulillah kalau di pesantren-pesantren itu istiqomah Pak. Anaknya di pesantren yang baca, orang tuanya dikayakan oleh Allah. Nah, itu lagi. Baca lagi. Nah, setelah dibaca oleh orang itu, diberi Nabi ini amalan langsung dari Rasulullah. Akhirnya dalam waktu yang gak lama, Allah melunasi utang-utangnya. Allah ngasih rezeki sehingga utang-utangnya lunas semua. Uangnya masih sisa banyak. Mau amalkan ya? Terutama yang sedang punya kreditan, amalkan tuh. Ini langsung amalan dari Rasulullah, tasbihnya malaikat. Saat itu kenapa saya katakan mustajab? Nabi sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka para sahabat itu selalu apa? Memohon ampun pada Allah, berdoa pada Allah, karena saat itu adalah waktu-waktu yang mustajab ini. Kalau misalnya kita nggak sempat pada saat itu, waktu yang mustajab lain banyak, terutama habis adzan, antara adzan iqomah waktu mustajab. Habis adzan kan kita baca doa Pak ya. Allahumma rabbadhi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wazilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Doanya ditambahi Pak, karena waktu mustajab situ ditambahi. Boleh, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa orang tuaku. Itu hebat, anak yang hebat yang selalu mendoakan orang-orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya. Ditambahi meneh doa apa? Misalnya, Allahumma inni as'alukal istiqomah. Ya Allah, saya minta istiqomah fil ibadat, dalam ibadah. Doa lagi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Perbanyak doa-doa pada saat itu, karena antara adzan iqamah, sesudah adzan di situ ada waktu yang mustajab. Makanya habis adzan tambahin lagi Pak doanya. Kebutuhan kita kan banyak, doanya banyak. Kalau kebutuhan kita sudah sukses,
biasanya doanya singkat. Robbana atina fid dunya hasanah. Langsung kelepat. Tapi nek kebutuhane akeh ya Allah, dungane panjang banget. Karena memang kebutuhan kita banyak, doanya juga banyak. Ayo lagi, tambah lagi. Habis apa tadi Pak? Doa adzan. Rabbi fili wali tambah doa-doa lagi. Banyak waktu-waktu mustajab. Ketika khotib duduk di di atas mimbar antara dua khutbah, di situ ada waktu mustajab yang mayoritas banyak ngantuk. Betul nggak Pak? Nah, saat itu kita berdoa, minta sama Allah. Di situ waktu mustajab. Itu waktu mustajab. Nah, itu makanya Nabi mengatakan kalau khutbah itu singkatkan khutbah, panjangkan sholatnya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Wah, khutbahnya panjang, setengah jam lewat. Sholatnya pendek. Ayatnya qul huwallahu. Mestinya sholatnya yang dipanjangkan, khutbahnya pendek. Nabi itu kalau khutbah pendek banget. Saya pernah menemukan suatu masjid, di situ mampir itu Pak Kiai Soti. Perasaan saya ini nanti khutbahnya panjang. Ternyata 5 menit selesai. Saya mau tanya, kalau ada khotib kayak gitu, jamaahnya seneng nggak? Ini saya tanya, seneng nggak? Seneng nggak? Ya seneng, karena memang anjuran Nabi demikian, Pak. Jadi kalau ada jamaah bosen datang ke masjid, kadang-kadang lantana sholat baru datang. Kenapa? Karena sudah diingat-ingat, ditengok di jadwal kok. Siapa yang khutbah? Kok pacar kok. Lamunian kok. Betul nggak? Iya, jangan terburu-buru, singkat aja padat. Kalau buru-buru ya tergopoh-gopoh nggak elok. Singkat padat. Ada khotib terburu-buru, sudah jadwalnya lupa. Ya, akhirnya cepat-cepat berangkat ke masjid. Sampai di situ, ya itu Bilal sudah ngangkat tongkat. Nah, ya cepat-cepat kok sepeda motor. Motor disandarkan, langsung masuk ke masjid. Ambil itu tongkat di Bilal. Menghadap ke jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidur bangun pada ketawa. Kenapa ketawa? Wong salam. Ternyata helmnya si khotib belum dilepas. Terburu-buru. Kan? Al-ajalatu minas syaitan, tergesa-gesa sebagian daripada. Nah itu, ya Pak. Waktu-waktu mustajab itu sangat banyak sekali. Mudah-mudahan bisa mengamalkan Pak Nggih. Habis baca doa adzan ditambahi doa-doa yang lain sesuai dengan permohonan kita. Ya Pak Nggih. Kemudian pokoknya waktu-waktu sahur itu waktu-waktu yang barokah. Maka kalau anak santri itu kalau ngapalkan di waktu-waktu itu cepat hafal Pak. Kenapa? Bertepatan dengan waktu yang barokah. Waktu yang barokah lagi antara apa? Maghrib Isya. Itu waktu yang barokah. Maka sering dimanfaatkan untuk mengajari anak-anak baca Quran. Bertepatan dengan waktu yang barokah, anak kita cepat bisa baca Quran, Pak. Bukti sudah ada, Pak, nggih? Kenapa? Antara Maghrib Isya waktu barokah, anak-anak kita ngaji Quran, makanya cepat bisa. Kenapa? Bertepatan dengan waktu-waktu yang barokah. Maka saat itu makruh hukumnya kita membicarakan dunia kecuali ada kemaslahatan untuk agama. Yang tidak dimakruhkan bersenang-senang, bercakap-cakap, sanda gurau dengan istri. Maka luangkan waktu kita untuk bercanda-canda dengan istri, boleh antara Maghrib Isya. Oke. Mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berkahi. Semoga Allah berikan istiqomah pada kita semuanya. Mudah-mudahan hajat Mbah Suparman panjang umur, okay. Kemarin beliau habis umroh bersama kami. Masya Allah, beliau itu secara semangatnya luar biasa. Kalah saya. Dikit-dikit, ayo, tawaf, semangat beliau nih. Bahkan bisa mencium Hajar Aswad, luar biasa Pak, luar biasa.
Alhamdulillah panggil. Mudah-mudahan panjenengan semuanya bisa umroh ke Tanah Suci Mekah. Amin. Ya, ini luar biasa. Saya sendiri kalah Pak melihat beliau. Bahkan Masya Allah, ya saya lihat di sana itu romantis sama Mbah Wido itu. Romantis, ya Allah, saya sambil berpikir, ya Allah, saya masih muda, belum bisa kayak itu. Ternyata orang tuh semakin tua itu kalau sudah dekat dengan rahmat Allah, maka semakin tua semakin romantis, semakin romantis. Semoga kita bisa demikian. Nah, amin Pak ya. Allahumma amin. Saya dijazai sama guru saya Abu Yataifur. Ini sering saya sampaikan ke jamaah. Kalau habis sholat asar Pak, habis sholat asar itu baca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin 14 kali. Baca 14 kali ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Setelah itu berdoa, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain asyarifain. Dan alhamdulillah kemarin ada jamaah yang mengamalkan itu karena dia ngomong dengan saya sehingga bisa ikut bersama kami. Itu orang Jambi, ya, namanya Pak Zamroni. Alhamdulillah berkah mengamalkan itu, istiqomah, yakin bukan karena sayanya tapi karena dia